Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Gara-gara ngintip, pria ini malah masuk surga. Ya, beneran, ini kisah nyata. Dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansori, dikutip dari Mukhtasar Kitabit Tawabin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salabah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang soleh dan mulia, berasal dari kaum Ansor. Sejak masuk Islam, sahabat ini selalu setia melayani Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika di dalam sebuah perjalanan, beliau secara tidak sengaja melewati sebuah tempat di mana ada wanita Ansor yang sedang mandi. Kebetulan pintu rumah wanita tersebut tidaklah begitu tertutup rapat. Sesaat, sahabat Salabah bin Abdurrahman terpesona menyaksikan pemandangan tersebut. Ketika sadar akan perbuatannya itu, tiba-tiba rasa takutnya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul seketika. Ketakutan yang amat sangat langsung menyelimutinya. Takut dan rasa malu jika Nabi Muhammad SAW mengetahui perbuatannya. Apalagi jika turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiat tersebut. Karena itu, ia kemudian lari dari kota Madinah dan menyembunyikan diri di antara pegunungan antara Madinah dan Mekah. Beliau mencapai pegunungan tersebut dan tinggal di sana selama 40 hari dengan hari-hari dipenuhi rasa penyesalan dan senantiasa bertobat dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW merasa kehilangan sahabatnya yang selalu melayani beliau tersebut. Beliau terus tiada henti mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lainnya, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Setelah 40 hari berlalu tidak ditemukan, malaikat Jibril datang kepada beliau dan memberitahukan jika sahabat Salabah berada di pegunungan antara Madinah dan Mekah. Maka Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari dan membawa Salabah pulang ke Madinah. Dua orang sahabat tersebut kemudian pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Tetapi ternyata tempat tersebut tidaklah mudah untuk ditemukan. Pada suatu hari, mereka bertemu dengan seorang pengembala bernama Zufafah dan mereka menanyakan keberadaan Salabah yang menghilang tersebut. Zufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksudkan adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu ia lari dari jahanam?" tanya Umar. "Jika menjelang malam, ia keluar dari kumpulan kami menuju ke atas bukit. Sambil meletakkan tangannya di kepala, ia menangis dan berkata, 'Duhai, seandainya engkau mencabut ruhku di antara berbagai ruh, jasadku di antara berbagai jasad, janganlah engkau menelanjangiku di hari pengadilan kiamat kelak.'" Zufafah lalu mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Salabah berada. Ketika telah bertemu dan Umar menyampaikan salam Nabi SAW serta tugas yang diberikan kepada mereka, Salabah berkata, "Apakah Rasulullah SAW mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu," kata Umar. "Tetapi beliau menyebut namamu dengan lirih dan sembunyi-sembunyi, kemudian mengutusku dan Salman untuk menjemputmu." Kata Salabah, "Wahai Umar, janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah SAW kecuali saat beliau sedang sholat atau Bilal sedang mengucapkan qad iqamatis sholah." "Baiklah," kata Umar. Mereka bertiga kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah SAW sedang memimpin sholat berjamaah. Maka sholatlah mereka. Namun Salabah radhiyallahu anhu masih dengan rasa berdosanya memilih syaf paling belakang. Berhari-hari lamanya Salabah menahan kerinduannya untuk mendengar dan menatap wajah yang penuh mulia tersebut. Tetapi ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi SAW karena perbuatan dosanya.
Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, sehingga ia jatuh pingsan. Setelah mengucap salam menutup sholatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keberadaan Umar dan Salman, dan keduanya membawa beliau kepada Salabah yang sedang pingsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuan beliau dan berusaha menyadarkannya. Begitu sadar, beliau bersabda, "Apa yang membuatmu lari dariku, wahai Salabah?" "Dosaku, ya Rasulullah," kata Salabah. "Maukah engkau kuajarkan suatu ayat yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan?" kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salabah mengiyakan, dan beliau bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu, tetapi kalamullah pastilah lebih besar," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkannya. Salabah tidak menjawab lagi karena masih bingung. Bukan karena ia tidak percaya dengan ucapan baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena ia merasa dosanya begitu besar, sehingga Allah tidak akan mudah begitu saja mengampuni dosanya. Melihat keadaan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh Salabah pulang ke rumah. Namun sampai di rumah, ternyata beliau langsung jatuh sakit. Setelah 3 hari menderita sakit dan tidak kunjung bangkit dari tempat tidurnya, Salman melaporkan keadaan Salabah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian mengajaknya mengunjungi rumahnya, dan setibanya di sana, beliau meletakkan kepala Salabah di pangkuan beliau. Tetapi Salabah menarik kepalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mengapa engkau menarik kepalamu dari pangkuanku, ya Salabah?" "Karena penuh dosa, ya Rasulullah," kata Salabah. "Apa yang kau rasakan?" "Ya Nabi Allah, aku merasa seperti ada semut-semut yang merayap di sekujur kulit dan tulangku," kata Salabah. "Apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ampunan Allah." Kemudian turunlah Jibril alaihissalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. "Andai kata hambaku ini menghadapku dengan kesalahannya sepenuh bumi, aku akan menyambutnya dengan ampunanku sepenuh bumi pula." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu tersebut kepada Salabah radhiyallahu anhu, dan seketika ia terpekik dan berteriak keras penuh ketakutan, dan seketika meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa sahabat mengurus jenazahnya. Bahkan beliau sendiri yang memandikan dan mengkafaninya. Usai disolatkan, beliau ikut memikul jenazahnya ke kuburnya. Tetapi beliau berjalan sambil berjingkat. Beberapa sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berjalan berjingkat. Ada apakah kiranya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku hampir tidak dapat meletakkan kakiku di tanah karena banyaknya malaikat yang ikut takziah dan mengiring jenazahnya." Kisah Salabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, memberikan pelajaran kepada kita semua beberapa hikmah yang mulia. Yang dianggap sebagai dosa besar bagi Salabah adalah secara tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang mandi. Ketidaksengajaan inilah yang memicu penyesalan dan taubat dari Salabah radhiyallahu anhu. Sedemikian mulia akhlakmu, hai Salabah. Rasa penyesalan yang penuh dengan sujud dan tangis selama 40 hari, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dengan mengirim Jibril alaihissalam untuk mengabarkan mengenai Salabah radhiyallahu anhu yang berada di atas pegunungan di tempatnya sedang bertobat. Bahkan setelah dijemput, Salabah radhiyallahu anhu masih dalam nuansa penyesalan dan takut yang membuatnya pingsan ketika mendengar ayat Allah dibacakan oleh Rasulullah. Penyesalan yang kemudian menyebabkan sakitnya Salabah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keagungannya dan ampunannya kepada Salabah radhiyallahu anhu. Maka mari kita renungkan bersama perjalanan taubatnya Salabah radhiyallahu anhu. Yang pertama,
adalah ketakutan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan kuasa Allah Subhanahu wa taala mencerminkan betapa Salabah radhiyallahu anhu adalah manusia yang ihsan, di mana ia tahu dan yakin walaupun tidak ada seorang pun yang bersamanya saat itu, namun Allah Subhanahu wa taala ada dan mengetahui apa yang dilakukannya. Takutnya Salabah radhiyallahu anhu akan azab Allah Subhanahu wa taala atasnya segera menuntunnya ke langkah selanjutnya, yaitu penyesalan. Tahap terakhir yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas Salabah radhiyallahu anhu. Terlihat betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan kembali kepadanya. Jika seorang hamba sudah bertobat dan datang kepada Allah membawa kesalahan seisi dunia, maka akan disambutnya dengan ampunan seisi dunia pula. Ya Allah, Subhanaka ya Ghafurur Rahim.